Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam jumpa kembali Amanginang, salam pelayanan anak-anak. Tetap semangat, salam sehat, salam sukacita. Mari tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kita. Dan seperti biasa, melayani sekolah minggu adalah keputusan kita, tetapi melayani Tuhan adalah kewajiban kita semua. Dan mari kita sermon khotbah sekolah minggu 17 Juli 2022, Lukas 15 ayat 1 sampai ayat 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Ini merupakan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus mengenai perihal pertobatan. Bagaimana kita memandang saudara-saudara kita juga, ya, dan bagaimana kita menyikapi kehidupan ini perihal orang yang berdosa. Nah, ini teologi pengampunan, ya, kasih pengampunan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena satu orang berdosa, seorang gembala harus mencari domba yang tersesat ini dan membawanya pulang kembali dengan cara, ya, menuhuk nede, dibikin ke punggungnya. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan kita mau mengkhotbahkan ini kepada anak-anak Amanginang, ya. Jadi yang pertama, mari tetap belajar Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya selalu pesankan hati-hati dalam memberikan pengajaran, doktrin, ajaran yang apalagi berkaitan dengan iman kepada anak-anak Amanginang, supaya jangan salah dari pondasinya. Nah, mari belajar. Nah, dari ketujuh ayat ini ada 3 hal yang boleh saya sampaikan untuk kita ajarkan, kita khotbahkan kepada anak-anak di gereja kita masing-masing. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pertama adalah jangan membenci temannya, saudaranya yang melakukan kesalahan. Ya, umumnya seperti itu. Molo adong dongan nana jukat na, ya, na jek na kan dijauhi. Unak tadongani nene jukat dia nene. Itu dia. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita agar senantiasa menunjukkan kasih, ya, kepada kawan-kawannya yang mungkin melakukan kesalahan, menyakiti dia, ya, membencinya. Agar kita ajarkan anak kita itu senantiasa mengampuni orang-orang yang bersalah melakukan kesalahan kepada mereka. Nah, ini yang pertama Manginang harus kita ajarkan. Jangan membenci saudaranya, temannya yang melakukan kesalahan, melakukan dosa. Justru kita harus menuntun, mengajak kawan kita yang mungkin jahat, nakal itu kepada jalan yang benar, kepada jalan yang baik. Nah, itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan membenci temannya, saudaranya yang melakukan kesalahan, apalagi jika kawannya itu sudah meminta maaf. Nah, jangan anak-anak kita itu tidak menerima maaf dari kawannya yang melakukan kesalahan itu. Justru ketika temannya itu sudah meminta maaf, maka disitulah temannya ini, pribadinya itu memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepadanya dan mengasihinya. Nah, itu dia yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan yang ketiga Manginang, ya, yang ketiga adalah mari kita menasihati, ya, menasihati temannya yang, ya, nakal, suka melawan orang tua, ya, dan lain sebagainya.
Kita ajarkan anak-anak kita itu agar sesama mereka itu mau saling menasehati, saling mengingatkan, apalagi dalam hal-hal kesalahan. Ya, sesama mereka supaya saling menasehati, menegur ketika salah. Jangan malah diam begitu. Nah, anak-anak kita apalagi orang besar mungkin sudah tahu yang baik dan yang tidak baik. Nah, di sini kita harus menekankan agar sesama mereka juga mau saling menasehati, agar mungkin kawannya yang salah itu sadar dan mengerti kekurangannya. Nah, itu ketiga hal yang boleh saya gumuli dari teks ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Nah, ini ada catatan saya selalu membuat catatan-catatan sebelum membuat video singkat ini. Nah, tetap semangat Amanginang dimanapun kita melayani. Mari kita sesuaikan dengan pergumulan di gereja kita masing-masing. Tentunya situasi di pelayanan kita, di gereja kita berbeda-beda. Maka tetaplah semangat Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan lupa buku Ende Sekolah Minggu, agenda sekolah minggu, ya, Alkitab, Bibil, buku Ende, dan penunjang lainnya. Dan jangan lupa catatan khotbah kita kepada anak-anak kita. Biasakan menulis apa yang mau kita ajarkan, poin-poin yang mau kita khotbahkan kepada anak-anak. Semangat melayani, Tuhan Yesus memberkatimu. God bless you non-stop.